Astagfirullah, suka kawin, jemaah haji ini diculik wanita cantik di Mekah. Menikah itu sunnah Rasul, bagaimana jika ia melakukannya berkali-kali? Nasib sial pun menimpanya saat naik haji. Sebut saja namanya kakek Rosidin, dipanggil kakek karena usianya sudah menginjak kepala 6, tepatnya 66 tahun. Selama itu, ia telah berkali-kali menikah, tercatat sudah 9 kali ia melakukannya. Ia menjadi korban selalu istri ketiga dan keempat. Kakek Rosidin memiliki 4 orang istri. Nah, ketika ia hendak nikah lagi, maka istri ketiga atau keempatnya yang dikorbankan atau diceraikan. Hal itu terus ia lakukan hingga 9 kali pernikahannya. Entahlah apa yang ada dalam pikiran kakek Rosidin, tua-tua keladi, semakin tua kian menjadi. Maksudnya, semakin bertambah usia kelakuannya, kian menjadi tidak benar. Ia begitu mudah tergoda dengan wanita muda, baik itu janda maupun perawan. Herannya, perempuan-perempuan itu mau saja dinikahi oleh kakek Rosidin. Mungkin karena ia punya karisma, mungkin karena hartanya yang cukup banyak. Yang jelas untuk urusan merayu wanita, kakek Rosidin adalah jagoannya. Ada saja triknya untuk menaklukkan para wanita itu sehingga percaya dan mau dinikahi olehnya. Yang miris adalah istri pertama dan keduanya. Mereka benar-benar diuji kesabarannya karena ulah suaminya yang suka kawin cerai. Sudah tua tapi tidak tahu diri, berkali-kali diingatkan agar tidak menikah lagi, tapi tetap saja kelakuan bejat itu tak diindahkannya. Menurut seorang saksi, istri pertamanya sangat sabar sekali. Selama puluhan tahun ia hidup berumah tangga bersama kakek Rosidin, selama itu pula ia kerap kali menyaksikan ulah suaminya yang gonta-ganti istri. Bagi kakek Rosidin, istri itu seperti boneka atau barang mainan saja. Sekali-kali dibutuhkan dan kalau sudah tidak bagus lagi akan dibuang. Harta yang kuat membuat dirinya begitu percaya diri untuk menggait para wanita dari kalangan mana saja. Terakhir adalah ia bisa menaklukkan seorang gadis berusia 16 tahun. Bayangkan saja, seorang gadis belia dan masih perawan mau dinikahi oleh kakek bandot berusia mendekati 70 tahun. Hubungan seperti kakek dan cucu ini tampak sangat tak lazim, tetapi pernikahan itu nyata terjadi. Kakek Rosidin berhasil menikahi gadis belia tersebut. Apa resepnya? Tentu saja, karisma, harta, dan sedikit rayuan gombal. Tidak lama setelah menikahi gadis belia, hebatnya kakek Rosidin langsung naik haji. Ia menyertakan beberapa keluarganya. Uangnya seperti tak pernah habis saja. Singkat cerita, haji itu pun nyata dilaksanakan dan ia telah berada di Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Selama ibadah haji, sebenarnya tidak ada kejadian aneh yang menimpa kakek Rosidin. Namun saat ibadah haji selesai dan hendak pulang ke Indonesia, kejadian aneh itu baru muncul. Tiba-tiba, dia menghilang dari maktab. Berjam-jam dicarinya tidak ketemu. Akhirnya ada sebuah berita yang mengatakan bahwa kakek Rosidin meninggal dunia. Tapi saat dicari hingga ke makam baki atau tempat dikuburkannya para sahabat, jenazahnya pun tidak ditemukan. Akhirnya keluarganya pun menyerah, pencarian mereka berakhir dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Meski belum ditemukan jenazahnya, tapi keluarga meyakini kalau kakek Rosidin telah meninggal dunia. Para jamaah pun pulang ke Indonesia, sampai di rumah berita meninggalnya kakek Rosidin saat ibadah haji ini seketika menjadi hangat. Berbagai desas-desus pun mengiringi berita tersebut. Macam-macam kesimpulan para warga. Mungkin karena dia suka kawin kali, mungkin dia banyak dosanya kali, ujar beberapa warga menyimpulkan. Namun ada juga yang berkesimpulan lebih bijak bahwa kematian kakek Rosidin karena sudah waktunya tiba. Usianya telah lanjut, maka wajar jika ia meninggal dunia karena tak kuasa menahan takdir usia yang sudah usur. Pada saat bersamaan di rumah istri pertama kakek Rosidin diadakan tahlilan, yaitu kirim doa diselingi dengan membaca Yasin dan surat-surat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan sebagainya. Tidak sedikit yang datang ke pengajian itu sebagai bentuk penghormatan kepada kakek Rosidin yang hingga beberapa hari tidak ditemukan jasadnya. Keluarga sendiri tak pernah berhenti mendoakan almarhum. Semoga jasadnya cepat ditemukan. Kalaupun tidak lagi, berharap ia mendapatkan ketenangan di alam baka. Hingga memasuki tahlilan ke-7 hari, belum ada kabar dari pemerintah Arab Saudi soal jasad kakek Rosidin. Maka harapan sudah semakin pupus, kesimpulan pun bermunculan, mungkin ia dimakan binatang buas sehingga dagingnya habis dan tak bersisa. Atau mungkin nyebur ke Laut Merah hingga terseret sampai Sungai Nil yang ada di Mesir.
Ketika harapan itu sudah habis, tiba-tiba kejadian aneh muncul pada malam tahlilan yang ke-40. Kakek Rosidin datang seorang diri ke rumah istri pertamanya dalam kondisi sangat kurus dan pakaian kumal. Orang mengira arwah kakek Rosidin yang datang alias rohnya gentayangan. Sebagian orang pun ketakutan dan tidak sedikit yang lari. Namun beberapa saat kemudian mereka sadar kalau yang datang itu adalah benar-benar kakek Rosidin alias dia masih hidup. Kejadian ini pun benar-benar mengejutkan. Bagaimana bisa seseorang yang dianggap telah meninggal dunia, tidak saja oleh keluarganya tapi juga oleh pemerintah Arab Saudi sendiri, kini datang kembali? Dari mana saja ia selama ini? Mungkin itulah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh kakek Rosidin dan tidak sabar ingin didengar oleh orang lain. Kepada anaknya, kakek Rosidin pun berterus terang bahwa ketika berada di Mekah Al-Mukarramah, dia melihat banyak sekali wanita cantik. Karena tergiur dengan kecantikan mereka, ia pun mau saja saat diajak pergi. Tempat yang dituju itu bagi kakek Rosidin benar-benar sangat asing dan tidak pernah dikenalnya sama sekali. Yang jelas selama diajak oleh para wanita cantik itu, ia hanya berpesta pora, mereka bersenang-senang. Kakek Rosidin menyangka kalau ia hanya sebentar bersama para wanita cantik itu. Namun setelah kembali lagi ke maktab, ia sudah tidak lagi menemukan keluarganya karena sudah pulang ke tanah air. Akhirnya oleh dinas setempat ia pun diantarkan pulang ke tanah air dan akhirnya sampai ke rumah dengan keadaan selamat. Apa yang bisa kita petik dari kisah tadi adalah bahwa apa yang kita lakukan saat di tanah air, maka itu pula yang akan kita tunai saat ibadah haji. Karena kakek Rosidin suka mempermainkan wanita dengan kawin cerai, maka ia pun terjerumus oleh wanita pula saat ibadah haji. Ia seolah-olah melihat wanita cantik dan diajaknya pergi. Padahal bisa jadi para wanita itu merupakan kiriman Allah dari alam lain untuk menggoda kakek Rosidin. Alam para wanita yang tidak dikenal oleh kakek Rosidin menunjukkan bahwa sesungguhnya sang kakek sedang dibawa oleh makhluk gaib ke alam lain. Perasaan sang kakek hanya sebentar, padahal sebenarnya lama, semakin menguatkan dugaan ini. Atas dasar itulah kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin sebelum berangkat haji. Hendaklah kita bertobat sepenuh hati sebelum berangkat ke sana. Tidak saja mempersiapkan nilai materi saja, tetapi juga mental dan spiritual kita. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi penonton sekalian, khususnya buat kakek Rosidin sendiri. Semoga hal ini bisa menyadarkan bahwa apa yang dilakukannya selama ini tidaklah baik. Sehingga saat ia mau naik haji, mungkin itu akan membuatnya semakin lebih mempersiapkan dirinya, baik mental maupun spiritual. Amin.